PT Freeport Indonesia menggandeng Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau KSDA Papua, melepas liarkan 1.900 hewan endemik Papua, labi-labi atau biasa dikenal dengan kura-kura moncong babi. Pelepas liaran dilakukan di sungai dan hutan adat Kampung Nayaro, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Selasa, 7 Mei 2024. Kura-kura moncong babi ini masuk dalam daftar CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, dan IUCN atau International Union for Conservation of Nature, sebagai spesies yang terancam punah. Jadi, langkah ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka. Bambang Haji Lakui, Kepala Seksi Konservasi Wilayah 2 Timika, menjelaskan bahwa hewan-hewan ini sebelumnya disita oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu, atau DTPiter, Bareskrim Polri. Kemudian, mereka dipindahkan kembali ke habitat asal mereka, yaitu Kabupaten Mimika, melalui BKSDA DKI Jakarta. Setelah melewati proses habituasi di Mile 21 PT Freeport Indonesia, mereka akhirnya siap untuk dilepas liarkan. Semua satwa dalam keadaan sehat, dan mereka dipilih untuk dilepas di hutan adat Nayaro karena lokasinya yang terpencil dari pemukiman manusia. Ini akan membantu mereka beradaptasi kembali ke alam liar dengan baik. Pratita Puradiatmika, Manager Environmental Central System and Project PT Freeport Indonesia, menyatakan bahwa PT FI sudah bekerja sama dengan BKSDA Papua sejak 2006 untuk pelepas liaran satwa. Sudah lebih dari 55.000 satwa dilindungi, endemik, dan terancam yang berhasil dikembalikan ke habitat alaminya berkat kerjasama ini. Kura-kura moncong babi hanya salah satu dari banyak spesies yang telah dibantu oleh PT FI. Ada juga berbagai jenis burung, kanguru tanah, dan reptil lainnya yang telah mendapatkan dukungan dalam program pelepas liaran. Kepala Balai Besar KSDA Papua, AG Martana, dan Kepala Bidang Teknis, Julius Palita, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam upaya pelestarian ini. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenannya maka kita dapat berkumpul semua di tempat ini untuk bersama-sama melakukan seremoni dan pelepas liaran kura-kura moncong babi hasil sitaan Bareskrim Polri, DTPiter Polri yang disita di Bandung, di Jawa Barat. Kemudian berkas kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang dan kasus ini sudah menjalani persidangan dan kegiatan ini merupakan salah satu proses yang harus kita tempuh untuk sebagai bagian daripada proses pengadilan, proses hukum yang ditempuh oleh pihak Kejaksaan Negeri Tangerang. Semua yang kita lakukan di hari ini itu didokumentasikan full, mulai dari perjalanan kita pengepakannya, kemudian seremoni ini, kemudian perjalanan kita sampai di Kampung Nayaro, dan pelepas liaran itu kita dokumentasikan full untuk dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang. Teman-teman dari Kejaksaan Negeri Tangerang tidak bisa hadir karena mungkin banyak kegiatan mereka di sana, dan kami sangat berterima kasih atas dukungan yang sudah diberikan oleh PT Freeport Indonesia selama ini terhadap upaya-upaya penyelamatan keanekaragaman hayati dan lingkungan. Terlebih lagi memfasilitasi kami dalam memulangkan beberapa jenis satwa endemik Papua yang telah berlangsung dari tahun 2006 sampai saat ini. Itu non-stop ketika kami ketemu kasus di luar Papua, baik di Jakarta, kemudian di Kalimantan, di Surabaya, di Makassar, pasti PT Freeport akan membantu kita, dan bukti daripada keberlangsungan ini itu adalah tersedianya beberapa fasilitas
Bahkan ada beberapa fasilitas yang dirubah. Sebelumnya fungsinya bukan untuk kandang satwa, tapi karena kebutuhan terkait pemeliharaan atau habituasi satwa, akhirnya dirubah menjadi seperti contoh di beberapa kolam yang ada itu di sebelah sini kita bisa lihat itu sebelumnya merupakan kolam ikan ya Pak, itu untuk pemberdayaan masyarakat, pemijahan ikan. Nah itu dialihfungsikan untuk kolam penyelamatan atau kolam habituasi kura-kura moncong babi sebelum dilepas kembali ke alam. Nah ini kami sangat berterima kasih atas upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh PT Freeport. Moga-moga kedatangan Pak Dirjen yang direncanakan akhir bulan Juni nanti itu akan membuka jalan bagi kita untuk melakukan kerjasama, sehingga kerjasama yang nanti dilakukan oleh PT Freeport secara nasional akan diliput dalam berbagai bentuk dokumentasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan kami juga berterima kasih kepada pihak pemerintah Kabupaten Mimika yang secara terus-menerus mengawal kegiatan-kegiatan upaya-upaya penyelamatan satwa liar khususnya di Papua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada kita semua dan semoga kita dapat melakukan kegiatan perpasliaran ini dengan baik. Yang terhormat sekaligus juga saya kasih ini pimpinan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua, dan dalam hal ini diwakili oleh Pak Julius selaku Kabid Teknis. Juga yang saya hormati dan saya kasih Bapak Ibu yang mewakili OPD yang ada di Timika, dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Dinas Peternakan, juga dari beberapa instansi lainnya, dan juga rekan-rekan sekerja yang ada bersama juga dengan teman-teman pers. Ya, sekali lagi kami juga berterima kasih juga kepada Balai Besar KSDA Papua ya tahun 2006. Dan 2006 itu juga kita mulai dengan pengembalian labi-labi moncong babi yang disita di Jawa Barat. Kali ini juga dari Jawa Barat lagi. Karena pada saat tahun 2006 itu kita melakukan pengembalian dari yang sudah disita dan dirawat sementara di Cikananga, Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga. Dan sampai saat ini setelah berapa? 18 tahun ya, hampir 18 tahun, kita masih tetap bersama-sama bergandengan tangan dalam upaya untuk melakukan konservasi terhadap satwa-satwa Papua, terutama yang dibawa keluar dari habitat alaminya. Dan ini merupakan bagian dari komitmen PT Freeport Indonesia yang dituangkan dalam kebijakan lingkungan kami. Jadi ada 8 poin kebijakan lingkungan yang salah satunya adalah berkomitmen untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati Papua. Sebenarnya kalau kita masih terus ada setiap hari dalam kegiatan-kegiatan pelepasliaran terutama labi-labi moncong babi, itu sebenarnya memang kurang baik. Artinya bahwa masih saja banyak oknum-oknum yang terlibat di dalam upaya-upaya penyelundupan satwa kita, dan mungkin kita harus terus tidak pernah lelah mengkampanyekan upaya-upaya konservasi hingga generasi-generasi muda, terutama Gen Z dan Gen X atau apa yang sekarang ini sedang ada, mereka juga boleh teredukasi sehingga nantinya satwa-satwa kita itu bisa kita nikmati dengan bebas di alam, bukan lagi untuk dijadikan bahan perdagangan dan sudah susah untuk kita temui.